Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Ali Suminar. Saya dari kelas SP 4D dengan NIM 12350101128. Nah, di sini saya akan men-chapter report buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, di mana di dalam buku ini terdapat satu bab yang membahas mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Nah, fokus utama dari bab ini yaitu mencari tahu kapan Islam masuk ke Nusantara, siapa penyebarnya, di mana saja kawasannya. Nah, bab ini juga menjelaskan mengenai 4 teori, yaitu yang pertama teori India, yang kedua teori Arab Persia, yang ketiga teori Arab Mekah, dan yang keempat yaitu teori Indochina. Yang pertama yaitu teori India. Teori India menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perantara perdagangan para Muslim India, terutama di wilayah Gujarat di India Selatan. Teori ini juga banyak didukung oleh sejarawan seperti Snokhan Guranje, Marquette, dan Brian Harrison. Mereka berpendapat bahwa penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui proses perdagangan, dakwah, dan hubungan budaya antara India dan Asia Tenggara. Salah satu dasar utama teori ini adalah temuannya batu nisan di Gresik pada tahun 1419 Masehi dan di Pasai pada tahun 1428 Masehi. Yang mana batu nisan ini memiliki kemiripan dengan batu nisan dari Gujarat. Selain itu juga pendapat Snokhan Guranje itu diperkuat oleh catatan perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta, yang mana menceritakan bahwa keberadaan kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13. Teori ini juga menuai kritikan, seperti Morrison menolak keterkaitannya Gujarat dengan Samudra Pasai karena Gujarat pada masa itu masih memeluk agama Hindu. Lebih memungkinkan bahwa Islam berasal dari Bengal yang lebih dahulu menerima ajaran Islam, ya, dengan membawa mazhab Syafi'i seperti Nusantara. Selain itu juga batu nisan dianggap sebagai barang dagangan, bukan bukti asal penyebaran agama. Ada pula yang berpendapat bahwa alternatif bahwa wilayah Malabar, pantai barat India Selatan adalah sumber Islam di Nusantara karena wilayah ini juga menganut mazhab Syafi'i. Meski begitu, pendapat ini disanggah oleh Hamka yang menyatakan bahwa Malabar hanya tempat singgah para pendakwah Arab seperti Fakir Muhammad, Syekh Ismail yang berasal dari Mekah. Kedua, yaitu teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari Mekah tanpa melalui perantara Arab Persia atau Arab India. Islam mulai tersebar di Asia Tenggara yaitu sejak abad ke-7 Masehi melalui aktivitas perdagangan antara ulama dan pedagang Arab di wilayah Yaman, Hadramaut, dan Oman. Nah, tokoh-tokoh penting penyebar Islam di Nusantara banyak berasal dari Arab seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Nah, pengaruh mazhab Syafi'i yang dikuatkan di Nusantara dianggap bukti langsung asalnya Islam dari Arab. Nah, karena mazhab ini juga dominan dari Mekah dan Mesir. Hubungan silsilah Arab, para raja, dan ulama di wilayah Asia Tenggara semakin menguatkan teori ini. Teori ini juga menegaskan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara adalah ajaran otentik dari sumbernya tanpa campuran budaya lain. Yang ketiga yaitu teori Arab Persia. Nah, teori Arab Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Persia atau Iran, khususnya penganut mazhab Syafi'i sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, Islamisasi terjadi tidak hanya langsung dari Arab, tetapi juga melalui Persia yang menjadi pusat penyebaran Islam dan budaya Syiah. Bukti pendukung teori ini meliputi pengaruh bahasa Persia dalam baca Al-Quran di Indonesia. Nah, penggunaan gelar syekh oleh beberapa sultan, serta tradisi keagamaan Syiah seperti peringatan Asyura atau upacara tabut di Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu juga catatan naskah Cina menyebut bahwa kaum muslim Persia sudah berkoloni dan berdagang di Kanton sejak abad ke-7 Masehi. Teori ini juga menegaskan bahwa penyebaran Islam di Nusantara melibatkan pengaruh Persia baik secara budaya maupun ajaran, sehingga menambahkan variasi jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang keempat yaitu teori Indochina. Ini adalah teori terakhir. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Cina dan wilayah Indochina. Nah, teori ini didukung oleh beberapa ahli seperti Syahid Naguib Al-Atas, Fatimi, Samad Mulyana, dan Sumanto Al-Qurtubi. Bukti
penting adalah peristiwa pemberontakan di Kanton tahun 877 Masehi yang menewaskan banyak pedagang Muslim Arab dan Persia. Nah, Fatimi juga mengemukakan bahwa kerajaan Champa di Indochina merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus yang kemudian melarikan diri ke Aceh dan Mekah akibat serangan kerajaan Anam. Nah, bukti tambahan berupa batu prasasti dan batu nisan yang mana di berbagai tempat di Asia Tenggara yang mirip dengan batu nisan di Champa mendukung hipotesis bahwa Islam di Nusantara juga berasal dari Indochina. Teori ini memperluas cakupan jalur masuk Islam ke Nusantara dengan memasukkan pengaruh Cina dan Indochina. Mungkin cukup sekian mengenai materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.